Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Wardan Channel. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan 7 kriteria pertanyaan wawancara dalam penelitian. Seperti apa kriteria wawancara dalam penelitian? Simak penjelasannya setelah ini. Menurut Kerlinger, tahun 1990 mengatakan ada 7 kriteria pertanyaan wawancara dalam penelitian. Yang pertama menurut Kerlinger itu adalah, apakah pertanyaan ini berkaitan dengan masalah penelitian dan sasaran-sasaran penelitian. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu apakah berkaitan dengan variabel yang akan kita teliti. Atau jangan-jangan pertanyaan itu tidak ada kaitannya dengan variabel atau indikator yang akan kita teliti. Maka perlu kemudian mempertanyakan apakah pertanyaan itu berkaitan. Kalau kemudian pertanyaan yang kita ajukan tidak ada kaitannya dengan variabel yang akan kita teliti, sebaiknya tidak kita tanyakan karena itu mubazir dan itu akan menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk kemudian menggali itu. Maka nanti seorang peneliti harus fokus kepada variabel yang akan diteliti, kemudian sasaran-sasaran akan yang diteliti, sehingga nanti ketika melakukan wawancara akan terfokus kepada hal-hal yang akan digali. Maka kriteria yang pertama harus kita pertimbangkan, apakah pertanyaan itu berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kemudian kriteria pertanyaan wawancara dalam penelitian yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah tepatkan tipe pertanyaan ini, tepatkah tipe pertanyaan ini? Apakah pertanyaan-pertanyaan itu atau pertanyaan wawancara itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Maka tipe-tipe pertanyaan itu harus kita desain. Pertanyaan-pertanyaan itu kan ada pertanyaan yang pertanyaan yang tertutup, pertanyaan bebas, pertanyaan terbatas. Pertanyaan bebas itu adalah tentu pertanyaan atau jawaban yang kemudian diberikan seluasnya kepada responden untuk menjawab sebebas-bebasnya. Kalau pertanyaan tipe pertanyaannya terbatas, ya kita batasi pada lokus-lokus atau pada indikator-indikator tertentu yang kemudian akan kita teliti. Kalau pertanyaan bebas, ya kita biarkan seorang responden memberikan jawaban sebebas-bebasnya. Tinggal nanti kita kemudian yang melakukan review kembali, melakukan kemudian identifikasi terkait dengan hal-hal yang kemudian akan kita butuhkan dalam proses penelitian. Itu kriteria yang kedua, tepatkah tipe pertanyaan ini? Kriteria yang ketiga adalah, apakah butir pertanyaan itu jelas dan tidak mengandung tafsir majemuk. Artinya pertanyaan itu tidak ambigu, tidak mengandung penafsiran yang banyak. Jadi pertanyaan itu sebaiknya didesain tidak mengandung tafsir banyak, sehingga fokus nanti. Ketika pertanyaan itu mengandung tafsir yang banyak, maka tentu seorang responden akan kebingungan menjawab pertanyaan tersebut. Karena tentu dia akan mempertimbangkan berbagai macam hal ketika itu tafsirnya majemuk. Maka sebaiknya pertanyaan itu dibuat jangan membuat menjadi tafsir majemuk atau jawaban ambigu. Kemudian yang keempat, kriteria pertanyaan wawancara yang dalam penelitian itu menurut Kerlinger yang keempat adalah, apakah pertanyaan itu menggiring responden untuk memberikan alternatif jawaban tertentu. Jadi tidak boleh kemudian pertanyaan-pertanyaan wawancara itu memberikan pilihan jawaban yang lain. Kalau kemudian pertanyaan itu ya harus fokus kepada hal-hal yang sedang kita teliti. Tidak boleh kemudian ada alternatif jawaban yang lain. Kemudian selanjutnya kriterianya adalah, apakah pertanyaan ini menuntut pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki oleh responden. Jadi jangan pernah menanyakan
sesuatu yang tidak sesuai dengan kualifikasi dari responden atau tidak sesuai dengan kemampuan atau background dari responden. Karena kalau kita menanyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kualifikasi atau kemampuan dari responden, pasti responden akan menjawabnya asal-asalan. Tidak berdasarkan data dan fakta, tidak berdasarkan kaidah ilmiah. Sehingga nanti jawabannya ya akan ngelantur, jawabannya kira-kira. Sehingga nanti tentu hasilnya juga akan tidak baik. Maka sebaiknya ketika wawancara tidak menanyakan pertanyaan yang memang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh responden itu. Kemudian kriteria pertanyaan wawancara selanjutnya di dalam penelitian menurut Kerlinger itu adalah apakah pertanyaan ini menuntut ikhwal yang bersifat pribadi dan peka sehingga responden mungkin menolak menjawabnya. Jangan pernah menanyakan sesuatu yang sifatnya privasi. Contohnya begini. Bagaimana perasaan saudara terhadap perkembangan anak-anak? Maka itu kan sifatnya privasi, sifatnya pribadi. Maka tentu itu seorang responden akan menolak untuk menjawabnya. Karena itu ranahnya adalah ranah pribadi. Maka tentu seorang peneliti tidak boleh menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah sifatnya sensitif. Bagaimana pendapat saudara tentang bagaimana pendapat saudara tentang tentang kepemimpinan bapak ini? Padahal bapak yang kita tanyakan itu adalah saudaranya. Nah, itu juga tidak boleh karena itu sifatnya privasi. Sehingga usahakan tidak kemudian menanyakan hal seperti itu. Kemudian kriteria pertanyaan wawancara dalam penelitian menurut Kerlinger yang selanjutnya adalah apakah pertanyaan ini menyiratkan hal-hal yang dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Jadi jangan pernah mempertanyakan hal-hal yang sifatnya itu pendapat masyarakat itu apakah baik atau buruk. Karena kalau itu kita tanyakan ya pasti nanti hasilnya juga ambigu. Nah, ini 7 kriteria pertanyaan wawancara dalam penelitian menurut Kerlinger yang kemudian harus kita pertimbangkan sebagai seorang peneliti ketika kita menyusun pedoman wawancara itu. Mudah-mudahan 7 kriteria ini bisa kita pedomani untuk kemudian membuat pedoman wawancara yang baik. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.